Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara
Di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milik. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar-komentar netizen. Tentunya teman-teman telah menonton video sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat para netizen di seluruh Indonesia. Baik, akan saya mulai dari komentar yang pertama. KPU harus bertanggung jawab masalah ijazah palsu Gibran dan Jokowi. Tangkap ketua KPU dan jajarannya. Ijazah akal-akalan pengrusak konstitusi negara. Kasus Jokowi Gibran yang bisa mengawal kebenaran hanya rakyat yang jujur, bukan. Kemudian netizen juga kembali menambahkan komentar mereka. Gibran tidak punya ijazah SMA atau SMK, hanya surat keterangan bukan ijazah. Apakah berlaku untuk daftar cawapres? Tanggung jawab KPU pusat, mengapa diloloskan? Yang melanggar hukum, melanggar konstitusi, harus dikenakan sanksi. Bukan hanya dimakzulkan, tapi diproses hukum, karena sudah menipu diri sendiri dan membohongi seluruh rakyat di Indonesia. Rubah saja syarat wapres menjadi tamatan SD. Kalau tak dimazulkan, hapus syarat penerimaan karyawan atau pegawai negeri sipil. Harusnya ada syarat S1, S2, dan S3. Gibran tidak punya ijazah SMA, harus dimakzulkan dan diproses hukum. Pak Hakim, gunakan hati nurani. Hukum harus ditegakkan. Fix, Gibran tidak punya ijazah SMA. Jutaan orang S1, S2, dan S3 kalah dengan satu keluarga yang gak jelas ijazahnya. Kalau mangkir itu berarti ijazah tidak ada, dan berarti ijazah Gibran itu tidak ada atau sudah bisa dimazulkan. Tidak hadir berarti malu dan memalukan, kalah total. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Masih banyak masyarakat yang resmi, berpendidikan dan cerdas agar Indonesia punya wibawa terhadap mancanegara. Terlalu ambisi Gibran, dorong orang tuanya. Maunya menutup tapi malah terbuka berat. Bukan digosipkan mas, tapi kenyataannya tidak punya ijazah asli. Kemudian netizen juga kembali menambahkan pendapat mereka, kalau ingin adem dan menutupi rasa malu, yang terbaik memundurkan diri dari jabatan wapres, itu lebih terhormat. Harusnya malu bila pejabat publik ini sampai digugat terkait ijazahnya. Dari sini sudah tidak jujur. Gimana jadi pemimpin bila awalnya tidak jujur? Mending mundur dari jabatan, akan lebih terhormat. Yang salah yang melaksanakan penipuan, pembohongan, merusak hukum. Semoga Allah membalas segalanya. Jujur, tegas, dan pasti prinsip-prinsip pengadilan. Yang salah, buktikan salah, yang benar, buktikan benar. Ingat, rakyat 260 juta akan marah besar jika dikibuli. KPU harus bertanggung jawab dunia akhirat. Ambisi menguasai NKRI, tapi tak mikir kemampuan yang dimiliki. Seorang pemimpin itu harus soleh, amanah, fatokah, sidikoh, tablok, berprestasi, pro rakyat, pendidikan tinggi, ijazah asli. Merdeka diraih dengan pengorbanan, tumpah darahku. Aturan undang-undang dasar dirancang seadil-adilnya, namun dirubah hanya mengikuti nafsu dan kepentingan pribadi tanpa mikir kehormatan negara. Haus jabatan tapi tak memenuhi syarat, tetapi dipaksakan. Apakah tak menyalahkan aturan perundang-undangan?
Untuk apa jor-joran membangun sekolah atau pendidikan di negara ini kalau bisa menjadi pejabat publik tanpa pendidikan yang jelas? Mana suara mahasiswa dan para murid didik ini? Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya ke rakyat seluruh Indonesia. Kalau benar, selesai sudah. Berarti tamatan SMP dapat ijazah sarjana. Waduh, bapak sama anak sama-sama mobil SMK. Udah waktunya si Gibran dimakzulkan, adili Jokowi. Hukum harus terpisah dari urusan politik. Semoga majelis hakim kali ini orang-orang bersih, benar-benar membela kebenaran, tidak sempat hakim pada sidang Bambang Tri. Ijazah itu gak penting. Itu katanya bapaknya penting itu sekali. Kayak bapaknya yaitu skill dusta. Kok bisa bapak sama anak bermasalah dengan ijazahnya, tapi masih sok jadi capres dan wapres? Majulkan, tegakkan hukum Pak Hakim, Pak Jaksa. Jangan kayak kasus Bambang. Kadang begitu MK ini sekarang bukan lagi lembaga yang terhormat, tapi seperti tiba pengadilan. Anak sama bapak sama tidak punya rasa malu dan hadap. Itulah manusia, tidak punya akhlak. Anak dan bapak yang bikin negara morat-marit. Sekeluarga isinya bohong, semua seperti sudah terbiasa. Memang harus mundur, tua pres, petugas KPU yang terkait juga dipecat. Menteri Pendidikan saat itu juga diadili. Selama Listio Sigit belum dipecat, keluarga Mulyono kebal hukum. Sudah jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk wapres, tidak punya ijazah sesuai syarat. Berbagai cara licik tetap bertahan, bercengkol karena yang penting terima gaji wapres. Dulu susahnya membuktikan kebohongan pemimpin yang berani bersuara kebenaran, ujung-ujungnya kesel tahanan. Susahnya membuka pintu kebenaran baru kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki integritas, visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan memotivasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki empati, kecerdasan emosional, dan kemampuan menginspirasi timnya. Pemimpin juga harus belajar terbuka terhadap saran dan kritik serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Pencitraan memberi dukungan kami kebenaran. Tidak, Bapak tidak, anak sama saja, hobi dusta. Berita yang sangat menggembirakan yang bisa membuat Indonesia cerah kembali. Gibran satu paket dengan bapaknya, ijazahnya abal-abalan, bukan menipu, bukan memalsukan ijazah. Hanya saja KPU yang tidak meneliti keabsahan ijazah tersebut. Baik teman-teman, itu adalah komentar-komentar netizen tentang dengan pembahasan ijazah Jokowi dan juga Wapres yaitu Gibran. Dan jika teman-teman memiliki pendapat lain, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.